Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang sangat Bu Fitri banggakan. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada kendala dalam melaksanakan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita masih mempelajari tentang teks iklan, slogan, dan poster. Namun sebelum kita melanjutkan kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku, kemarin kalian sudah mempelajari tentang pengertian dan unsur-unsur teks iklan. Kalian juga sudah dapat membedakan antara teks iklan dengan teks slogan dan poster. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis iklan. Mari kita simak baik-baik. Iklan ini terbagi menjadi dua jenis, anak-anak. Yang pertama, ini iklan berdasarkan isinya, dan yang kedua, iklan berdasarkan media penyampaiannya. Iklan berdasarkan isinya ini masih terbagi lagi menjadi tiga, yaitu iklan pemberitahuan, iklan penawaran, dan iklan layanan masyarakat. Sedangkan menurut media penyampaiannya ini iklan terbagi menjadi dua, yaitu iklan media cetak dan iklan elektronik. Sekarang kita pelajari terlebih dahulu berdasarkan isinya. Yang pertama yaitu iklan pemberitahuan. Iklan pemberitahuan ini memiliki tujuan untuk menarik perhatian khalayak melalui sebuah pemberitahuan atau pengumuman tertentu. Contohnya kita bisa lihat anak-anak. Yang pertama ini adalah contoh iklan pemberitahuan tentang kematian. Nah, ini yang meninggal adalah Bapak Ishak Suryadi Halim. Kemudian berikutnya yaitu iklan pemberitahuan tentang hasil rapat pemegang saham. Anak-anak ini biasanya bursa itu ya, ditampilkan di koran. Kemudian yang bawah ini adalah iklan tentang reuni. Nah, ini contoh iklan pemberitahuan. Intinya adalah memberitahukan tentang sesuatu atau sebuah pengumuman. Bisa juga yaitu iklan pemberitahuan orang hilang. Nah, ini juga termasuk contoh iklan pemberitahuan. Kemudian jenis iklan berdasarkan isinya yang kedua yaitu iklan penawaran. Iklan penawaran ini memiliki tujuan tentu saja untuk menawarkan barang dan jasa. Iklan penawaran ini disebut juga dengan iklan niaga, anak-anak. Contohnya ini kalian bisa melihat ada iklan yang menawarkan perumahan ya dengan harga 1,3 miliar ini anak-anak ya. Kemudian ada iklan makanan yaitu produk KFC. Nah, ini ya. Ini juga termasuk iklan penawaran yaitu menawarkan pekerjaan, dan di bawah sendiri ini ada iklan yang menawarkan jasa Gojek anak-anak ya. Ini termasuk juga iklan penawaran atau niaga. Kemudian jenis iklan berdasarkan isinya yang ketiga yaitu iklan layanan masyarakat. Anak-anak, ini kalian sudah sering melihat ini ya. Iklan ini memiliki tujuan untuk memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat tentang suatu hal. Biasanya iklan ini diterbitkan oleh suatu instansi atau lembaga pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pada sebuah masalah. Contohnya misalkan narkoba. Nah, ini contoh iklan layanan masyarakat. Di sini kita melihat ada iklan Posyandu. Di sini memberikan penerangan atau penjelasan bahwa pentingnya
balita itu untuk mengikuti kegiatan posyandu. Kemudian di sini juga ada iklan layanan masyarakat, yaitu harus menggunakan masker. Semua harus pakai masker. Ini dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Aceh ini anak-anak ya. Ini. Kemudian dan yang ketiga ini juga contoh iklan layanan masyarakat, tepatnya larangan untuk merokok. Nah, ini kalian bisa melihatnya ini anak-anak ya. Contoh iklan layanan masyarakat. Masih banyak lagi sebenarnya anak-anak contoh iklan layanan masyarakat. Ada iklan cacingan, itu minum obat cacing setiap 6 bulan sekali. Banyak sekali ya. Kemudian tadi kita sudah menjelaskan jenis-jenis iklan berdasarkan isinya anak-anak ya. Kemudian yang kedua, jenis iklan ini berdasarkan media penyampaiannya. Nah, iklan ini disampaikan bisa melalui iklan media cetak. Nah, bisa melalui media cetak dan media elektronik. Coba kita paparkan terlebih dahulu iklan media cetak. Iklan media cetak ini iklan yang tentu saja dibuat dan dipasang menggunakan teknik cetak anak-anak. Iklan ini dapat ditemukan di media massa seperti koran dan majalah. Iklan media cetak itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, iklan baris dan iklan kolom. Coba kita lihat apa itu iklan baris dan iklan kolom. Iklan baris adalah iklan yang pemasangannya itu berupa baris-baris. Iklan baris ini memiliki ukuran yang tidak luas dan tidak lebih dari 3-5 baris saja anak-anak. Dan di dalam iklan baris itu mengalami banyak penyingkatan kata. Contohnya ini, kalian bisa melihatnya, dijual disingkat menjadi DJL. Ini adalah singkatan yang lazim anak-anak digunakan. CPT pasti itu adalah cepat. Jadi nggak boleh kalian menyingkat sendiri, membuat singkatan sendiri. CP cepat, misalkan kalian singkat menjadi CP, nggak boleh. Kan iklan media cetak yang kedua adalah iklan kolom. Tentu saja iklan kolom ini pemasangannya berupa kolom-kolom. Nah ini contohnya anak-anak, ini berupa kolom ini. Ini kalian bisa lihat, ini adalah kolom, ada kotak ini ya, ini adalah iklan kolom. Nah kalau iklan kolom ini tidak perlu penyingkatan. Nah, ini anak-anak ya, ini juga iklan kolom, ini lowongan pekerjaan, ini juga berupa kolom. Kemudian jenis iklan berdasarkan media penyampaian yang kedua, tadi media cetak, sekarang adalah media elektronik anak-anak. Ini adalah iklan media elektronik, ini adalah iklan yang menggunakan media elektronik dalam penyampaiannya. Ada dua juga iklan media elektronik. Yang pertama yaitu iklan radio. Tentu saja iklan radio itu mengandalkan efek suara dalam penyampaiannya. Dan yang kedua adalah iklan televisi. Jika iklan televisi itu mengandung suara, gerak, gambar. Nah ini adalah contoh iklan televisi. Berikut contoh iklan radio dan televisi. Pengobatan alternatif Bapak Kiai Haji Al-Jamsunah insya Allah mampu mengobati berbagai macam penyakit seperti lambung, liver, gatal-gatal, kadas, kudis, kencing manis, kencing batu, radang tenggorokan, darah tinggi, stroke, penyakit menahun, ginjal, kadar gula, rematik, kolesterol, asam urat, syaraf kepala, batuk darah paru-paru, mata, diabetes dan lain-lain serta penyakit gangguan jiwa. Alamat RT 18 RW 6 Wates, Desa Wonotoyo, Panggul Trenggalek, dari Pasar Panggul 200 meter. 50 meter dari Rumah Makan Tanjung Pesona. Pengobatan alternatif Bapak Kiai Haji Al-Jamsunah mampu mengobati penyakit lahir dan batin. HP 085 946 488 118 atau 085 331 471 586. Disinilah asal mulanya sumber air pegunungan di Indonesia. Mengalir ke penjuru Nusantara selama lebih dari 45 tahun. Dari generasi ke generasi. Aqua dengan label baru, kebaikan berawal dari sini.